Ratu Kori, apa sebetulnya yang terjadi Anda dengan oknum Habib sehingga suami Anda ini marah luar biasa sampai sekarang Anda itu pisah rumah? Memang ada kejadian yang tidak sangat disayangkan sekali di kamar hotel itu. Lalu saya merasa ada unek-unek kalau saya nggak jujur gitu Ke suami? ya. Akhirnya pada saat itu saya mencoba untuk memberanikan diri. Saya meminta maaf gitu ya, maaf, saya sudah melakukan hal yang tidak patut, yang sepatutnya gitu, tidak. Iya. Kemudian ya suami saya memberontak, maki-maki saya juga gitu. Terima kasih untuk Gus dan Bapak udah mempertemukan saya dengan suami. Bung Rahmat, tadi istri Anda sudah cukup fair menurut saya, jujur, dan Anda meminta keadilan terhadap RA. Apa yang akan Anda tuntut dari RA dan apa yang ingin Anda sampaikan terhadap RA terhadap eksiden ini? RA, gue tantang lo, kalau emang lo laki, parah. lo klarifikasi, jangan lari kesana kemari, lo arahin ke admin. Ngapain? Lo arahin ke pengacara, lo yang datang. Gue 3 bulan di sini udah gak kerja gara-gara lo. Hah? Rumah tangga gue hancur. Hah? Semua keluarga gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman sekalian dimanapun Anda berada ya, berjumpa lagi dengan saya Mbah Minci. Pada kali ini Mbah Minci akan sedikit menanggapi tentang adanya video-video yang lagi viral, yaitu tentang adanya seorang wanita yang mengaku bahwasanya beliau pernah mengalami adanya pelecehan seksual dengan seseorang Habib ya. Dia mengaku Habib tersebut adalah berinisial RA. Cuma para teman-teman sekalian, di sini kita tidak bisa memonis ya bahwasanya kalau ceritanya beliau Mbak Kori, yang namanya Mbak Kori ataupun Ratu Kori tersebut itu adalah benar atau tidak, karena kita belum tahu persis kebenarannya, karena sekarang ini banyak sekali orang-orang itu yang membuat cerita bohong ya, cerita bohong, pemalsuan publik ya, cerita di publik itu yang palsu ya, karena dengan dia itu berinisiatif ingin menjatuhkan martabat seseorang. Nah, ini banyak sekali. Ini yang perlu kita hati-hati. Jadi para saudaraku sekalian, di sini saya akan mereview ada salah satu tayangan, mungkin video yang mengunggah ya dengan inisial channel si A, itu mengatakan di situ ya dengan adanya cerita-cerita tersebut, karena saat sekarang ini banyak sekali cerita-cerita di media medsos ataupun di media sosial itu, yaitu cerita bohong ya, cerita bohong, pemalsuan publik ya kalau menurut saya. Jadi dia itu bercerita yang tidak ada fakta, atau dia itu cuma cerita bohong supaya dia itu satu viral, dua dia itu ingin menjatuhkan nama ataupun salah satu sosok seseorang yang mungkin di situ menurut dia itu orang itu banyak banyak pengaruhnya ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang tersebut itu dilakukan di media medsos. Tapi para teman-teman sekalian, mungkin kita bisa melihat dari cerita seorang wanita tersebut yang pernah mengalami mengalami suatu polemik di keluarga dia, sehingganya dia itu sampai bercerai dengan suaminya. Itu yang dikarenakan ada salah satu masalah yang besar menurut keduanya itu di keluarga dia itu, yaitu dia mengaku seorang wanita itu pernah berhubungan intim dengan salah satu habaib. Nah, ini yang perlu kita kaji ya. Jadi para teman-teman sekalian, mungkin kita bisa melihat dari cerita tersebut, yaitu seorang Ratu Mbak Kori. Dia menyebutnya namanya Mbak Kori. Nah, di situ dipanggillah, mungkin dia itu dihadirkan oleh salah satu YouTuber ataupun pengacara, bahkan dia datang dengan suaminya ya, suaminya, dan dia mengatakan di publik
di media medsos ini dengan terang-terangan tanpa ditutup-tutupi. Kalau orang Jawa itu ya dia menceritakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, untuk kejadiannya bagaimana, dan dia mengatakan bahwa semua dokumen-dokumen yang pernah dilakukan dengan saudara RA itu disimpan semua untuk tanda bukti seandainya nanti ada permasalahan sampai di persidangan. Nah, jadi Mbak Kori di situ mengatakan bahwa dia itu berani untuk dihadirkan saudara RA tersebut karena untuk dimintai pertanggungjawaban selama ini. Nah, di situ ada juga ya sampai suaminya itu marah-marah itu. Karena mungkin gugatan sang suami dari Mbak Ratu Kori ini tidak ditanggapi sampai sekarang ini. Sehingga dia sampai marah-marah, bahkan dia menantang supaya RA itu hadir di dalam pengadilan. Nah, ini para teman-teman ya, kita lihat dulu apa yang dijelaskan oleh beliau Mbak Kori dengan suaminya ya. Ini videonya. Apa yang membuat ya Anda itu berkonsultasi dengan oknum Habib ini, dan kenalnya di mana? Iya, saya pertamanya itu nge-scroll sosial media, yaitu TikTok, ya kan. Saya ngeliat ceramah-ceramah dari berbagai Habib-Habib, terus dia lewat terus gitu. Saya tertarik juga karena di situ ada cerita tentang bagaimana perlakuan istri dan suami gitu, baiknya seperti apa gitu kan. Lalu kemudian saya tertarik gitu Pak, saya memberi ucap salam di Instagram sebagaimana orang-orang jemaah lainnya mengucapkan salam gitu. Terus akhirnya dibalas dengan baik dengan beliau. Di situ berbincang-bincang, saya juga udah sharing bahwa saya dengan suami pada saat ini ada kerenggangan gitu. Saya tidak mendapatkan kasih sayang dari suami saya pada saat itu kan. Jadi saya tuh niatnya memang ingin mendapatkan pencerahan gitu. Memang di situ beliau seperti ini, Kori, seperti ini. Nah, ada lain kesempatan saya bertemu dengan beliau. Pas pada saat itu di tanggal sekian saya udah mau berangkat, tapi saya tanya, apa ini kita ketemu di kajian? Saya sudah nanya seperti itu. Tidak ada hari ini, Habib tidak ada kajian. Terus aku tanya gitu, ya kita ketemu di restoran saja. Namanya saya sudah siap-siap, saya juga pengen bersilaturahmi. Akhirnya saya datang dari Serang menuju Jakarta. Iya, lalu kami berbincang-bincang di restoran tersebut selama 2 jam. Ketika saya mau pulang, ditawarinlah kamar yang seperti sudah dibicarakan sama Gus ini. Iya. Jadi ketika ditawarin kamar, kemudian saya tidak, karena ada suaminya itu ya, bisa ditebak sendiri apakah ada sesuatu kejadian yang luar biasa ketika itu setelah ditawarin kamar, kemudian katanya Habib sendiri masuk ke kamar Anda? Itu saya benar-benar shock kan, dan saya juga bilang bagaimana ketika saya di situ sedang tidak berbusana atau ganti baju, ada niat apa beliau masuk tanpa ketok gitu. Walaupun memang itu kamar sudah dibayar oleh beliau, tapi saya pikir itu adalah hak sepenuhnya untuk saya Pak. Tapi di situ, dan demi Allah saya nggak tahu bahwa dia punya kartu aksesnya. Kalau saya tahu, ya mungkin saya lebih berhati-hati gitu kan. Di situ dia masuk, saya juga ya namanya di situ saya tamu, dia yang bayar, saya persilahkan dia masuk. Saya juga masih punya etika, silahkan masuk. Dia bilang ya kami lanjutin ngobrol. Jadi dia duduk di kursi, saya duduk di kasur, jaraknya ada jaraknya gitu Pak. Iya. Bung Rahmat. Iya, Pak Yusuf. Ketika istri Anda pergi menemui si oknum ini, itu pamit? Dia memang ada bilang, ya nanti aku mau kajian, aku mau bertemu sama Era. Ya sudah, hati-hati, saya bilang. Iya. Yakin kan kamu pergi? Iya ya, ngaji kok. Oh yaudah, nanti kalau kajiannya bagus, saya juga ikut, saya bilang kayak gitu. Terus setelah beberapa jam, saya lagi bekerja itu. Anda bekerja ya? Saya telepon, memang ada 1 kali. Diangkat? Nggak diangkat karena mungkin dicas atau apa, nggak tahu saya ya. Iya.
Terus kelang beberapa jam lagi dia video call saya gitu. Berada di mana? Udah dalam kamar hotel sama temennya. Loh, kamu sama siapa? Sama si Milea. Oh, habis ngapain? Ada ngobrol-ngobrol aja tadi masalah bisnis ini itu, nanti ayah kesini ya gitu. Kita bisnis bareng sama RA. Oh, tapi saya nggak percaya. Iya. Saya nggak percaya. Parah. Kelang beberapa dua mingguan lah. Terus mungkin istri saya merasa tidak enak hati gitu ya. Karena saya tuh, saya kerja, tahu sendiri Pak, namanya kita punya anak 3. Jadi saya kerja terus, nggak ada pikir kemana-mana. Jadi dia tiba-tiba kayak kasihan mungkin ya, dia ngaku gitu. Ya, maafin aku udah berbuat dosa yang sangat besar. Lemes saya Pak. Iya. Sedrop-dropnya saya itu nggak bisa mikir yang jernih. Saya dari mulai saat pengakuan dia, istri saya, iya, itu saya pikirnya ngeblank. Anda marah begitu ya? Banget. Parah. Saya coba kerja selama 1 minggu. Orang di lapangan tuh habis itu saya marahin semua. Karena mendengar ungkapan saya ajak berantem semua itu. Semua saya ajak berantem terus. Saking kesel saya. Karena saya sama RA ini, saya fans saya sama dia. Saya suka ceramah dia. Tapi kenapa lo ngecewain gua gitu? Kenapa lo ngecewain umat? Jadi saya serba salah Gus. Mau saya angkat langsung, nanti takutnya yang salah istri saya. Mau saya diam aja takutnya benar. Jadi saya berkecamuk nih Pak. Jadi pikiran kemarahan, semua kekecewaan itu campur aduk. Iya. Satu sisi RA itu menjadi fans Anda ngefans dia. Saya suka. Iya. Satu sisi ada pengakuan seperti itu dari istri Anda. Iya. Setelah pengakuan saya coba kerja ya. Karena kan butuh biaya juga ya. Namanya kita sudah berkeluarga gitu. Nggak bisa Pak Yusuf, Gus. Nggak bisa saya kerja. Gitu ya, terngiang-ngiang. Nggak bisa Gus, demi Allah nggak bisa saya kerja. Saya marahin semua orang. Kok begini agama saya, saking sakitnya hati saya itu. Kecewanya double saya. Ini dia seorang alim ulama nih. Dia juga buat saya kecewa juga parah. Jadi bercampur-campur nih Gus, Pak Yusuf, bercampur-campur. Jadi akhirnya setelah itu hubungan Anda semakin renggang. Semakin renggang lah. Mau gimana? Bingung makin saya. Yang tadinya pikir saya kalau ikut kajian atau siraman rohani dari beliau itu pasti mendinginkan. Seperti inilah kayak Gus Rofi, Pak Yusuf, termasuk mendinginkan ini. Walaupun saya kesel banget sama dia ini, tapi kan ada etikat baik Pak Yusuf sama Gus Rofi untuk menyatukan, pertemukan. Coba ngobrol baik-baik. Apa solusinya kan begitu? Kalau yang memang niat yang bagus kan gitu. Ya baik, ini adalah sebuah pertemuan pertama pasca mereka bertengkar, betul? Iya. Dan mereka sekarang sebetulnya sudah pisah rumah ya? Iya. Pisah rumah ya? Pisah rumah. Oke, pisah rumah kedua ini. Ratu Kori, apa sebetulnya yang terjadi Anda dengan Oknum Habib sehingga suami Anda ini marah luar biasa sampai sekarang Anda itu pisah rumah? Jadi memang ada kejadian yang tidak sangat disayangkan sekali di kamar hotel itu. Lalu saya merasa ada unek-unek kalau saya nggak jujur gitu ke suami. Ya, akhirnya pada saat itu saya mencoba untuk memberanikan diri. Saya meminta maaf gitu. Ya, maaf. Saya sudah melakukan hal yang tidak Parah. patut, yang sepatutnya gitu, tidak. Iya. Kemudian ya suami saya memberontak, maki-maki saya juga gitu. Ya saya sih nggak apa-apa nerima karena itu adalah kesalahan saya gitu. Terima kasih untuk Gus dan Bapak udah mempertemukan saya dengan suami. Di sini saya mau minta maaf kepada suami saya, Bang Ame. Mohon maaf apabila perbuatan saya kemarin itu menyakiti hatimu, menyakiti keluarga besar kita. Saya minta maaf, tapi di sini
saya butuh keadilan juga dan gak mau ada korban lainnya. Semoga kamu bisa maafin aku. Nah itulah ya para teman-teman sekalian, tadi kita semua sudah melihat ya apa yang diutarakan oleh Mbak Kori dengan suaminya, sampai-sampai dia itu sampai keluarganya dia itu bercerai ya, gara-gara ada masalah di keluarga dia dengan salah satu habaib yang berinisial RA. Nah mungkin sampai sekarang ini akan ditindaklanjuti ya, kalau menurut ucapan beliau itu tetap akan minta pertanggungjawaban untuk semua hal itu. Nah, jadi para teman sekalian, kita simak terus gimana kebenarannya, apakah nanti itu dari pihak Ratu Kori yang menang, yang benar, ataupun dari pihak RA yang benar. Nah itu kita akan lihat untuk yang selanjutnya. Nah ini sekedar cuplikan saja, mungkin kita bisa mengambil daripada intisari penjelasan tersebut, dan kita akan menunggu hasil untuk kebenarannya ya. Karena di situ kita harus masih banyak penelitian-penelitian yang memang harus akurat ya. Jadi hanya inilah yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.